Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah Fajar Bimantara dengan NIM 2011133307. Ya, di sini saya akan mewawancarai salah satu fotografer profesional yang berjasa foto di bidang makanan ya. Makanan seperti di kafe-kafe gitu. Oke, yaitu Mas Akil Faisal, yaitu fotografer makanan asal Kediri, yaitu yang merupakan kota kelahiran saya. Oke, di sini saya akan menghubungkan langsung bersama Mas Akil Faisal melalui Zoom. Oke, saat ini saya sudah terhubung bersama Mas Akil Faisal melalui jaringan Zoom. Mas Akil Faisal ini merupakan fotografer asal Kediri. Oke, untuk pertanyaan pertama yaitu cara belajar fotografi dengan cepat bagi pemula. Mungkin dari beberapa teman udah ada yang paham tentang dasar-dasar fotografi, udah bisa belajar. Tapi pertama pakai HP dulu ya, nggak usah langsung pegang kamera dulu. Maksudnya dicoba sih, sekiranya udah mulai paham cara pengambilan angle, baru belajar pakai kamera. Terus belajar pakai kamera, nggak perlu pakai kamera yang mahal dulu. Intinya kalau awal-awal belajar ya pokok ambil foto nanti lama-kelamaan bakal ngerti kayak gimana sih foto-foto yang bagus itu, kayak gitu. Terus masuk teori-teorinya, bisa diawali dari segitiga exposure. Segitiga exposure, dari Arpentur, ISO, sama shutter speed. Terus, iya. Yang pertama tentang shutter speed. Shutter speed itu biasanya digunakan buat nentuin kita mau membidik seberapa lama. Contohnya kan foto kan macam-macam. Ada yang kita pengen pengen light trail. Light trail itu kayak gimana sih ngelukis cahaya. Kayak contohnya malam-malam terus pengen ngambil kayak lampu bergaris, itu pakai long exposure, itu pakai shutter speed di atas 4 detik biasanya, pakai tripod. Terus kalau Arpentur itu fungsinya buat ngatur gimana itu backgroundnya bisa ngeblur, tapi ikutan biasanya tergantung lensa bawaannya. Kalau pengen belakangnya ngeblur banget, itu bisa pakai f1.8 sampai f1.4. Tapi bisa ngakalin juga pakai lensa tele, itu bisa, nggak harus dari Arpentur itu sendiri buat ngeblurin objek. Terus yang ketiga ISO. ISO itu lebih ke sensor kepekaannya kamera buat menangkap cahaya. Semakin tinggi ISO-nya itu semakin gampang noise, muncul bintik-bintik noise. Tapi sekarang kan maksudnya kamera juga udah lumayan bagus. Harga-harga 7 juta udah noise-nya udah minim. Teori warna. Kalau teori warna itu lebih ke editing apa bawaannya kamera? Ke editingnya kayak color grading kalau di video. Oh, kalau editing aku biasanya menggunakan Lightroom sama Photoshop. Tapi untuk sing sekarang ini aku nggak terlalu banyak merubah warna dari fotonya, soalnya gimana ya? Kan ini produk sing tak foto kebanyakan produk makanan. Jadi kayak hasil naturalnya makanan biar nggak shifting, biar seperti warna asliku, nggak pernah kayak ngerubah terlalu jauh dari warna aslinya. Cuman mungkin eh, lebih ke gimana sih foto itu bisa tajam banget, itu biasanya dari editing dari Photoshop. Jika memulai belajar fotografi, apakah harus memiliki kamera mahal dan apakah kameranya itu harus full frame seperti A7 series? Enggak sih, kayak kalau memulai pakai sing ada atau pinjam teman atau rental di kameraan dulu. Nggak harus, maksudnya kita
belajar harus beli kamera yang mahal. Soalnya dulu awal mulane iku kebanyakan pinjam dari temen. Terus akhirnya kamera pertama pun juga nggak full frame, A6000 terus ganti A72, nggak ada terlalu perubahan signifikan. Terus balik ke Fuji. Fuji kan juga nggak full frame, Iya. APS-C juga. Jadi kalau, eee, ini tentang kamera mahal apa apa harus full frame kayaknya enggak sih, maksudnya nggak harus pakai kamera mahal, kamera murah, pakai HP pun juga nggak masalah kalau memulai belajar fotografi. Tapi kalau udah masuknya ranah komersil paling nggak, pakai kamera lah, jangan pakai kamera HP. Terus apakah skill sama alat atau gear itu apakah harus seimbang? Seumpama skill kita sudah dewa, tetapi kita masih menggunakan seperti kamera APS-C atau kamera HP itu bagaimana tanggapannya menurut Mas Akil? Nggak harus sih, tapi kayak ibaratnya itu, kamera kamera mahal ini mungkin dibekali fitur, ketajaman yang lebih daripada pakai kamera-kamera yang harganya murah, tapi nggak menutup kemungkinan kalau awal-awal kita masuk dunia fotografi pakai kamera yang ada dulu buat belajar atau buat mengawali karir. Jadi nggak harus kalau masuk dunia komersilnya harus langsung pakai kamera mahal juga nggak ada acuan juga. Jadi skill kan lama-kelamaan kan pasti kayak terasa tuh. Nggak harus langsung pakai kamera yang mahal-mahal, nggak harus sih. Lanjut. Terus untuk setup lighting, dikarenakan untuk produk yang akan kita potret supaya hasilnya cahayanya itu merata dan tidak terjadi noise. Dikarenakan untuk masalah fotografi itu masalah terpenting yaitu adalah cahaya ya. Hmm. Ada dua, kalau biasanya produksi itu pakai cahaya yang dekat jendela, itu bisa. Yang kedua pakai lighting. Aku pakai lightingnya Godok SK400. Maaf, SL60W yang continuous lighting itu cuma satu biji, terus sama dipantulin sama styrofoam. Biasanya kalau pengen dapat hasil yang tajam itu emang harus dari cahaya yang mumpuni. Tapi nggak harus, maksudnya harus cerah semua. Biasanya aku cuman ngasih cahaya itu di sebelah-sebelah tok. Jadi kayak fotonya ada dimensi dimensi 3 dimensinya. Terus cara mengatasi kebosanan bagi seorang fotografer. Karena kan kayak tiap hari motret terus lama-lama bosan itu cara mengatasinya bagaimana ya? Ya, kalau bosen pasti. Kalau mengatasi mungkin nggak harus bawa kamera kemana-mana. Maksudnya mungkin kalau ngopi ngobrol sama teman-teman, nggak harus sambil foto-foto mungkin. Tapi kan maksudnya kalau udah di ranah kerjaan nggak boleh bosen sih, Mas Fajar. Apakah bagi Solusinya mungkin cari referensi-referensi yang mungkin menurut apa menurut kita lebih susah. Maksudnya kita belum bisa ngambil konsep itu. Terus apakah bagi seorang fotografer pemula itu apakah harus ikut kayak komunitas fotografer gitu, Mas? Kalau bisa sih ikut, maksudnya kan namanya juga pemula, kita ngambil ilmu dulu yang sebanyak-banyaknya, nggak ada salahnya kan, maksudnya ngambil ilmu dari teman-teman yang udah mulai paham di bidang fotografi. Menurut pandangan Mas Akil, fotografer itu merupakan sebuah hobi atau sebuah profesi? Dulunya hobi, sekarang jadi profesi. Cara Tapi mengarahkan model yang baik, Mas. Kan ada yang model yang tidak
pandai dalam berpose gitu. Eee, biasanya ngasih contoh referensi dari Instagram apa atau Pinterest itu biasanya banyak sih pose-pose model, kalau emang kita nggak bisa mengarahkan. Kalau aku kan kebanyakan foto produk. Nah, itu biasanya ngambil referensinya dari Instagram. Keluh keluh kesah menjadi seorang fotografer semenjak SMK apa, Mas? Hal-hal yang Oh, dialami sebenarnya kalau gitu. iya, kalau, dulu kan juga pernah maksudnya join-join bareng teman ya kebanyakan kayak mungkin apa, kita mengawali apa, terjun di dunia komersilnya fotografer biasanya yang pertama itu mungkin, masalah gaji mungkin nggak sesuai sing kita ekspektasikan yang, wah tinggi tinggi tinggi. Iya. Terus kalau yang sekarang mungkin keluh kesah kayak kestabilan. Masalahnya kan aku kerjanya di konten konten bulanan. Jadi kayak tiba-tiba tak bulan depan ini, si project ini udah apa, stop, nggak pakai kita, kayak gitu sih menurutku keluh kesah. Kalau senengnya ya kita bisa nge-handle banyak tempat. Jadi maksudnya nggak terpacu harus kerja di satu tempat. Terus waktunya fleksibel. Itu aja sih sing anu. Rencana ke depannya Mas Akil apakah ingin kayak kan sekarang masih berjalan sendiri, apakah ingin kayak mendirikan tim sendiri atau bagaimana? Pengennya sih bikin tim, maksudnya biar biar bisa lebih apa, banyak ya apa, biar bisa lebih bisa nge-handle banyak klien lagi. Maksudnya kalau sekarang cuman sendiri jadi terbatas di beberapa tempat tok, jadi nggak bisa banyak banyak tempat yang bisa dikerjakno. Nah, pengen nih bikin sebuah apa, agensi buat kerja bareng teman-teman Kediri di daerah sini sih. Insya Allah. Bismillah. Oke, terima kasih Mas Akil telah bersedia menjadi narasumber wawancara saya. Mohon maaf telah mengganggu waktu Mas Akil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.